Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 14 Februari 2022, peringatan wajib Santo Cyrillus Pertapa dan Santo Methodius Uskup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini amat singkat, tetapi penuh dengan makna yang secara keseluruhan menekankan sulitnya orang untuk bisa percaya kepada Yesus. Orang banyak seringkali tidak mampu memahami ajaran-ajaran Yesus. Para muridnya pun demikian. Bahkan keluarga Yesus sendiri pernah mengira dia itu sudah tidak waras. Orang Yahudi sebagai bangsa terpilih sulit percaya kepada Yesus. Diwakili oleh orang-orang Farisi, mereka menuntut suatu tanda dari surga agar mereka bisa percaya kepadanya. Namun dengan tegas Yesus menolak tuntutan mereka. Sudah banyak tanda yang dilakukan Yesus di tengah mereka. Misalnya, pengusiran roh-roh jahat, penyembuhan orang lumpuh, bahkan pembangkitan orang mati. Tanda-tanda tersebut seharusnya lebih dari cukup untuk mendorong mereka percaya kepada Yesus. Sayang sekali, nyatanya tidak demikian. Oleh karena itu, Yesus mengeluh dalam hatinya. Artinya, hatinya amat prihatin dan sedih karena orang-orang Yahudi tidak percaya dan masih menuntut suatu tanda dari surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah sering memberi manusia tanda-tanda agar manusia bisa percaya kepadanya. Akan tetapi, sesungguhnya manusia tidak boleh menuntut suatu tanda, sebab iman tidak boleh didasarkan pada tanda yang dituntut manusia kepada Allah. Iman yang berdasarkan tanda bukanlah iman yang sempurna. Dalam Injil Yohanes, Yesus menegur pegawai istana yang datang kepadanya untuk memohon kesembuhan bagi anaknya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menegur Rasul Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Memang tanda bisa berguna bagi tumbuhnya iman. Akan tetapi, iman yang ideal berarti percaya meskipun tidak melihat, seperti kata Santo Paulus, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Kita hidup lebih dari 2000 tahun sesudah Yesus. Kita tidak melihat Dia secara langsung, namun kita percaya kepadanya berdasarkan kesaksian para rasulnya dan para pengganti mereka. Semoga berlakulah pada diri kita apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas,
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam situasi yang serba sulit dan terasa menyakitkan, kami sering mengalami kegelapan. Kami merasa sendirian, jauh terpuruk dalam kelemahan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila mata kami tertutup tak melihat dan merasakan kehadiran-Mu. Hapuslah noda dosa kami, agar kami dapat melihat Engkau yang adalah Allah yang Maha Rahim. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.